Halo, selamat pagi kelas 6 Nama Budaya. Jadi, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Buddha, yang mana kita kemarin sudah sampai di pelajaran 4 tentang kisah kebijaksanaan. Untuk hari ini, teacher akan mereview kembali materi kita yang kemarin ya di pelajaran 4 tentang kisah-kisah kebijaksanaan. Masih ingat kisah-kisah apa saja yang kemarin sudah kita bahas? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kisah rumah terbakar. Ya, di kisah rumah terbakar ini menceritakan ya ada sebuah kebakaran yang mana di dalamnya ini terdapat seorang ayah dan anak-anaknya. Ya, pada saat itu juga si anak ini tidak ngerti ya kalau rumahnya ini terbakar. Nah, kemudian sang ayah, karena sang ayah ini sayang kepada anak-anaknya, kemudian sang ayah ini si ayah yang sangat bijaksana. Jadi ayahnya ini supaya anak-anaknya mau keluar, nah dia memberikan pengertian ya bahwa nanti kalau kalian keluar rumah, nanti ayah berikan mainan yang banyak sekali. Pada akhirnya si anak-anaknya ini mau keluar rumah. Nah, coba kalau ayahnya memaksanya tanpa memberikan suatu pengertian apapun, mungkin si anaknya masih tetap berada bermain ya di dalam rumah tersebut, dan pada akhirnya pasti akan ikut terbakar juga ya. Tapi si ayah ini memberikan iming-iming ya, ayo nak kita keluar, nanti ayah berikan mainan yang sangat banyak. Nah, akhirnya si anak ini berebut untuk keluar. Nah ya, itu tentang kisah rumah terbakar ya. Nah, kemudian kisah rumah terbakar ini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa Buddha memberikan pengajaran, memberikan pengetahuannya dengan istilah tentang cerita-cerita perumpamaannya, seperti dalam kisah rumah terbakar ini ya. Ayah di kisah rumah terbakar ini diibaratkan sebagai Buddha ya. Buddha diibaratkan sebagai ayah ya di dalam kisah ini, yang mana ayahnya ini sangat bijaksana sekali ya, sangat bijaksana sekali, tanpa panik ya. Si ayah ini bisa mengatasi si anaknya itu ya, agar mereka mau keluar dari rumah yang mereka tempati ini ya, supaya anak-anak ini bisa selamat. Begitupun dengan Buddha ya. Buddha sangat bijaksana sekali ya. Buddha memberikan pengertian, memberikan pengajarannya kepada kita semua, pada siswa-siswanya ya, supaya siswa-siswanya ini mengerti ya, memahami ya. Jadi Buddha memberikan kisah-kisah tersebut ya, agar mudah dipahami oleh para siswa-siswanya ya. Nah, saat ini kita bagaikan orang yang sedang dalam bahaya ya, di dalam sebuah rumah yang terbakar. Nah, kehidupan kita ibarat rumah yang terbakar dan sangat berbahaya, mengancam kehidupan kita ya. Jadi kehidupan kita ini seperti diibaratkan rumah terbakar ya. Kita pasti akan mengalami yang namanya usia tua, sakit, dan kematian ya. Jadi Buddha memberikan kisah ini supaya kita mengerti, kita paham ya, kalau kita nantinya pasti akan mengalami usia tua, kemudian sakit dan kematian. Yang mengapa Buddha memberikan kisah-kisah ini agar mudah kita pahami ya. Nah, kemudian selain kisah rumah terbakar, ada juga kisah panah beracun ya. Ini juga termasuk kisah perumpamaan juga yang Buddha ceritakan kepada siswa-siswanya ya. Nah, di sini kisah panah beracun ini ya, ada seorang pemuda yang terkena panah, dan panahnya ini beracun ya. Akan tetapi ketika teman-temannya ini akan menolong, si pemuda ini malah mengulur waktu ya, malah bertanya, siapa sih yang memanah saya, kira-kira motifnya apa ya, alasannya apa ya kok bisa memanah saya, dan seterusnya tanya terus kepada teman-temannya. Padahal teman-teman
ini niatnya baik ya, mau membantunya, mau menolongnya supaya dia selamat. Tetapi pada akhirnya pemuda ini tidak selamat karena kebanyakan bertanya ya. Ini sangat tidak bijaksana ya, ini ya pemuda ini. Nah, kemudian di sini Buddha menekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan dan kebaikan kita. Ya, jika pertanyaan yang diajukan itu memang bermanfaat untuk kemajuan dan membawa perkembangan batin, maka Buddha akan menjelaskan dengan panjang lebar walaupun tanpa diminta sekalipun. Ya, Buddha mengajarkan kepada kita semua bahwa ajaran Buddha adalah untuk dijalani, bukan untuk dipertanyakan. Ya, jadi kita harus menjalani ajaran Buddha dan meneladani sikap-sikap luhur Buddha. Jadi ini berkaitan ya bahwa di kisah ini Buddha menekankan untuk kemajuan dan kebaikan kita ya. Jadi apabila itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan, pasti Buddha tidak akan menanggapinya ya dengan jelas ya. Tetapi Buddha sendiri menjelaskan tanpa diminta sekalipun pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal ya. Dan sebenarnya Buddha juga tidak melarang ya kita bertanya. Ada hal yang memang perlu kita tanyakan kalau memang itu berhubungan dengan pelajaran dan kemajuan kita. Tapi kadang ada yang suka bertanya hal-hal yang iseng ya, atau karena tidak memperhatikan penjelasan ya. Jadi ini bisa ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita sudah aktif nanti, nah kalau mau bertanya tentang pelajaran yang berhubungan dengan pelajaran yang teacher sampaikan ya, jangan melenceng kemana-mana. Nah itu sama saja membuang-buang waktu ya, yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Kita bertanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, tapi kita bertanya melenceng kemana-mana, jadi nggak nyambung ya. Itu sama seperti Buddha ya. Buddha intinya apa yang disampaikan oleh Buddha dan ditanyakannya itu, nah gitu ya. Ya jangan seperti pemuda ini ya, yang sangat tidak masuk akal ya. Sudah terkena musibah malah dia tanya aneh-aneh ya. Siapa yang memanahnya? Kira-kira busurnya ini panjang atau pendek? Kira-kira beracun tidak? Dan seterusnya. Jadi jangan seperti pemuda ini ya. Kita harus pintar ya. Kita harus bijaksana. Nah kemudian terakhir ada kisah anak yang hilang ya. Kemarin kita sudah bahas tentang kisah anak yang hilang ini ya. Kemarin sudah dibahas bahwa si pemuda ini pergi dari rumahnya sejak kecil dan pada akhirnya bertemu dengan ayahnya ketika dia sudah dewasa. Tapi si anak ini tidak tahu ya bahwa dia bekerja di tempat ayahnya sendiri ya. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya ini sangat kaya raya ya setelah dia pergi ya. Nah, jadi si ayah ini sebenarnya tahu ya kalau si pemuda ini adalah anaknya kan, tapi si ayah ini sangat bijaksana ya. Dia tidak langsung mengakui kalau kamu anakku, merengek-rengek. Nah, tetapi si ayah ini menunggu waktu yang pas, momen yang pas untuk si anak ini bisa mengakui bahwa si ayahnya ini adalah ayahnya ya, si bapak ini. Nah, jadi Buddha ya diibaratkan ayah dalam cerita kembalinya anak yang hilang. Buddha sesungguhnya sangat kaya, tapi kekayaan Buddha bukanlah berupa harta. Ya, kekayaan Buddha adalah ajaran Buddha atau Buddha Dhamma. Ajaran Buddha adalah harta yang paling berharga. Ajaran Buddha adalah permata yang tidak ternilai. Karena ajaran Dhamma atau ajaran Buddha dapat membuat semua makhluk bahagia yang menjalaninya. Ya, jadi Buddha diibaratkan ayah ya di cerita ini. Ya. Jadi di review materi ini bicara bisa mengerti ya, bisa memahami dari cerita-cerita ini ya. Walaupun mungkin ada yang nggak ngerti ya, nggak mudeng, teacher ceritanya kok aneh ya, ceritanya kok nggak nyambung ya. Pasti ada yang seperti itu. Padahal kalau kita baca lagi, kita pahami lagi, ternyata itu ada
beliau menyampaikan khotbahnya, ceramahnya kepada siswa-siswanya pada waktu itu dengan cita-cita kebijaksanaan ini. Ya, tujuannya supaya siswa-siswanya ini mudah memahami apa yang disampaikan oleh Buddha. Ya, jadi nanti di rumah dibaca-baca kembali ya cerita-cerita ini. Oke, itu saja yang bisa teacher sampaikan untuk minggu ini tentang review materi pelajaran 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan teacher akhiri, selamat pagi, namo buddhaya.